Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar membuat game Hungry Shark ya. Seperti biasa kita login terlebih dahulu di akun Scratch kita. Kemudian kita membuat project baru ya. Seperti biasa tampilan awal itu adalah gambar kucing ya. Maka kita perlu merubah dulu nama project kita yaitu Game Hungry Fish ya. Di sini saya pakai fish aja bukan shark. Kemudian kita akan membuat sprite berupa gambar ikan hiu dan ikan kecil yang nantinya akan dimakan oleh si ikan yang besar, ikan hiunya. Saya akan tambahkan sprite animal berupa ikan hiu. Selanjutnya kita akan merubah tampilannya agar bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita tambahkan lagi sprite baru ya berupa ikan kecil. Jadi di sini kita sudah memiliki 2 buah sprite. Untuk ikannya kita ubah ukurannya agar lebih kecil agar menarik juga. Selanjutnya kita akan menambahkan backdropnya kita bisa memilih yang underwater. Nah, setelah kita membuat sprite kemudian menambahkan backdrop, selanjutnya kita akan masuk ke coding untuk membuat game Hungry Fish ini. Jadi di sini pertama kondisinya adalah kita klik dulu sprite ikan hiu, kemudian kita pilih when start click, artinya ketika tombol start diklik maka si hiu akan berpindah sebanyak 10 langkah. Kita coba. Nah, jadi ikan hiunya sudah berpindah selama 10 langkah. Di sini kita perlu membuat looping forever agar pergerakannya menjadi halus ya. Tapi di sini kendala ketika dia menyentuh garis, dia tidak berbelok. Hiunya tidak berbelok. Jadi kita perlu membuat agar si hiu itu berbalik ketika dia menyentuh garis. Maka kita perlu menambahkan motion yaitu if on edge maka dia bounce. Nah, kita coba lagi. Hiunya akan berbalik ketika menyentuh garis. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat coding di mana si ikan hiu ini akan bergerak mengikuti kursor. Jadi ketika kursor kita bergerak maka si ikan hiu ini akan bergerak mengikuti kursor. Maka kita memilih di motion, pilih point toward, kemudian mouse pointer. Nah, di sini sudah bergerak mengikuti arah dari mouse-nya. Tetapi di sini ada kendala ketika kita memberhentikan mouse-nya, maka si ikan hiu ini akan bergerak terus kanan kiri seperti itu. Maka kita perlu merubah atau membuat kondisi. Jadi ketika mouse-nya itu berhenti, maka ikannya tidak bergerak. Jadi kita menggunakan perintah if then atau control if then. Kemudian kita pilih di operation not. Kita pilih if not. Ya, di sini ada pilihan touching mouse pointer. Nah, jadi kita masukkan if ini ke dalam forever. Jadi ketika kita play maka shark tidak akan goyang-goyang ketika dia dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat si ikan itu juga bergerak sama seperti ikan hiu.
Jadi kita pilih kondisinya atau eventnya ketika tombol start diklik, maka si ikan itu akan berpindah sebanyak 10 langkah. Jadi blok codingnya sama ya seperti ikan hiu. Di sini kita pakai perulangan forever. Kemudian move 10 kali. Nah, jadi gitu. Kemudian juga sama ketika dia menemukan garis, dia akan berbalik. Kita juga sama menggunakan if on egg bunch. Kita coba play. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah mau bergerak mengikuti ikan ya, untuk ikan hiunya, karena dia mengikuti mouse pointer. Oke, kita akan coba stop lagi. Selanjutnya kita akan membuat si hiu ini ketika menyentuh ikan kecil, maka dia akan membuka mulutnya. Nah, dari situ kita perlu mengenal yang namanya kostum dari ikan hiunya. Jadi di sini kita bisa menggunakan control dan menggunakan perintah if then else. Nah, kita akan masukkan sensing if touching. Di sini mouse pointernya kita ganti menjadi fish ya. If touching fish, maka di looks-nya atau tampilannya itu akan ke kostum atau switch kostum berbentuk ikan yang mulutnya terbuka. Jadi di sini saya rubah dulu di kostum untuk tampilan ikan yang pertama saya isi mulut, yang kedua saya isi mulut terbuka, kemudian yang pertama saya isi mulut tertutup. Jadi di sini saya sudah mengganti namanya, kemudian pada code kita tinggal nanti merubah di bagian looks itu switch costume to mulut terbuka. Nah, jadi di sini nanti ketika menyentuh ikan kecil, maka mulut dari hiunya itu akan terbuka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan, jika else, maka kita pilih kostumnya yang mulut tertutup. Nah, kita bisa play dulu ya. Nah, ini seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kita stop dulu. Kita akan lanjutkan ke coding selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat si ikan ini, ikan kecilnya, ketika menyentuh si hiu, maka ikannya akan menghilang. Maka kita klik sprite dari ikan kecil, kemudian kita tambahkan blok kode agar si ikan kecil ketika menyentuh hiu, maka dia akan menghilang. Kita pilih kontrol dan menggunakan blok kode if. Jika kita pilih sensing touching, jadi di sini kita rubah shark, if touching shark, maka kita harus membuatnya menghilang. Di sini kita dapat memilih menu looks ya. Jadi kita pilih dia hide. Oke, jadi kita bisa coba terlebih dahulu. Nah, jadi ketika menyentuh dia hide. Jadi kita bisa tambahkan white selama 1 detik agar kelihatan ya prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi agar kelihatan mulut ikannya terbuka, jadi kita tambahkan white sedikit. Mari kita coba jalankan. Nah, jadi sedikit
blok kodenya, kita dapat membuat game seperti Hungry Shark ini. Selanjutnya kita akan menampilkan lagi ikan yang tadi sudah di hide atau hilang di posisi random. Maka kita pilih motion, kemudian go to random position, dan selanjutnya kita pilih look show. Mari kita coba terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, ketika sudah dimakan, maka ikannya akan muncul di posisi random ya. Oke, jadi demikian tadi sedikit tutorialnya. Gimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana caranya membuat agar si ikan ini muncul di posisi random setelah dimakan oleh si shark ataupun hiunya? Kita juga dapat menambahkan atau merubah weight-nya menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Di sini saya merubahnya menjadi 0,3 second. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat skor ya. Jadi ketika si ikan ini berhasil dimakan oleh si ikan hiu, maka skor akan bertambah. Maka di sini kita buat dulu variabel skor, klik variabel, kemudian kita new variabel. Selanjutnya kita buat variabel skor dan nanti kita bisa tempatkan di layar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita harus men-set variabel itu 0 dulu. Jadi ketika tombol start dimulai, maka si variabelnya adalah 0. Nah, kemudian selanjutnya setelah si ikan itu berhasil hide, maka kita rubah atau change skornya menjadi 1. Kita tambahkan di bawah blok hide, yaitu blok change score by 1. Jadi kita coba jalankan gamenya. Sudah berhasil ya, skornya sudah berubah sesuai dengan jumlah berapa kali ikan tersebut dimakan oleh si sharknya. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan ikan lain agar tampilannya lebih menarik. Kita tinggal menduplicate sprite dari ikan kecil itu sebanyak yang kita inginkan. Kemudian kita rubah customnya. Jadi seperti yang fish 2 kita rubah customnya ke ikan yang bentuknya lain. Jadi di sini sudah ada ikannya sebanyak 4 ya. Nah, kemudian kita bisa atur kecepatan dari masing-masing sprite ini. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi kita bisa sesuaikan agar ikannya ini nantinya muncul di random tempat, tidak secara barengan. Kemudian juga arahnya kita bisa atur di direksi ya, sesuai dengan keinginan kita. Untuk ukuran juga kita bisa atur di size untuk masing-masing sprite-nya. Baik, apakah kalian sudah mengerti di tutorial ini? Sampai segini mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Nah, jadi kita rubah di sini direction-nya, kita atur ikannya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Untuk jenis-jenis ikannya yang disediakan dari fish ini adalah 4 custom ya. Jadi ada ikan yang berwarna orange, biru, kemudian kuning dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tampilan dari game Hungry Shark yang tadi sudah kita buat. Sangat simpel dan mudah kan? Tidak perlu coding, jadi kita tinggal melakukan tarik-menarik blok yang sangat simpel. Ini script ini memang sangat cocok apabila kita gunakan untuk belajar coding untuk pemula ya, seperti anak-anak melatih pemrograman dasar untuk anak-anak. Selain juga tampilan script ini menarik, juga sangat seru ya.
jika diberikan kepada anak-anak usia sekolah gitu. Oke, jadi saya sangat senang sekali mencoba game ini dan selalu ingin belajar lagi terkait dengan bagaimana caranya kita membuat game-game unik menggunakan aplikasi Scratch ini. Baiklah, demikianlah sedikit tutorial dari saya tentang cara membuat game Hungry Fish menggunakan Scratch. Selanjutnya kita seperti biasa bisa menyimpan hasil pekerjaan kita di Save Now di kolom atas ya. Baik, demikianlah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye.